Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Nanda Utama akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk valuta asing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi impor. Nah, transaksi impornya adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri yang dikirim ke dalam negeri. Nah, sebagai contohnya di buku ada halaman 339 contoh kegiatan produksi di mana PT Nusantara mendatangkan tenaga ahli yang memberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi terkini dari Prancis. Pada tanggal 15 Desember 2015, PT Nusantara menerima pelatihan dari tenaga ahli selama 5 hari dengan honor tenaga ahli perharinya 20.000 euro. PT Nusantara baru akan membayarkan honor tenaga ahli tersebut pada tanggal 15 Januari 2016. Nah, jadi pelatihannya itu tanggal 15 Desember, namun PT Nusantara akan membayarnya tanggal 15 Januari 2016 melalui perusahaan produsen teknologi. Kemudian PT Nusantara yang akan dilakukan PT Nusantara pada tanggal 15 Desember 2015 adalah menjurnal pencatatan pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima. Jurnal itu adalah beban pelatihan pada utang usaha sebesar 1.1.570.000.000. Nah, itu didapat dari pelatihannya tadi kan 5 hari. Jadi 5 kali per harinya dia 20.000 euro. 5 kali 20.000 euro dikali dengan 15.700. 15.700 ini didapat dari kurs spot yang 15 Desember 2015. Itu tertera jelas di buku di halaman 339. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 itu terdapat pelemahan rupiah sehingga kurs spot rupiah terhadap euro itu 15.800 per euronya. Kemudian dijurnalah kembali oleh PT Nusantara ini untuk mengakui kerugian terhadap perubahan kurs valuta asing dengan jurnalnya 31 Desember 2015 kerugian perubahan kurs valuta asing pada utang usaha. Nah, ini sebesar 10 juta. 10 juta ini didapat dari 5 hari tadi dikali 20.000 euro. Kemudian dikali dengan selisih ataupun total dari yang kurs 15 Desember dikurang dengan kurs 31 Desember. Artinya 15.700 dikurang dengan 15.800. Yang hasilnya minus 100. Jadi 5 dikali 2.000 euro dikali min 100 itu dapatlah min 10 juta. Karena dia min atau minus, jadi perusahaan tentu saja mengalami kerugian. Alhasil kerugian yang ditanggung oleh sebuah perusahaan tersebut sebesar 10 juta euro, 10 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke tanggal 15 Januari 2016 di mana kurs spot rupiah mengalami kenaikan karena kurs euro mengalami penurunan. Nah, di sini kita akan membuat kembali jurnal di mana perusahaan akan mengakui keuntungan dari perubahan kurs valuta asing yang mengalami kurs euro yang mengalami penurunan sebesar 20 juta. Nah, 20 juta ini didapat dari 5 dikali 20.000 euro dikali selisih antara kurs spot yang 31 Desember dengan 15 Januari 2016. Nah, jadi 15.800 dikurang 15.600. Maka dapatlah hasilnya 200. Jadi 5 dikali 20.000 euro dikali dengan 200 hasilnya itu jadi 20 juta. Maka dibuatlah jurnal perusahaan yang mengakui keuntungan terhadap
perubahan kurs valuta asing sebesar 20 juta ribu rupiah. Itu di jurnal dengan hutang usaha pada keuntungan perubahan kurs valuta asing. Nah, kemudian jurnal selanjutnya itu ada valuta asing pada kas sebesar 1.1.560.000. Ini didapat dari 5 kali 20.000 dikali 15.600. 15.600 ini didapat dari kurs spot yang 15 Januari 2016. Nah, kemudian jurnal selanjutnya itu adalah pelunasan hutang mereka atau pembayaran dari honor atas pelatihan yang mereka terima tadi sebesar 1.560.000.000. Itu didapat dari 5 hari tadi dikali 20.000 euro per hari tadi kan, jadi 5 kali 20.000 euro dikali 15.600. Nah, artinya perusahaan di sini mengalami keuntungan sebesar 10 juta karena tadi kan awal akhir Desember 31 Desember tuh mengalami kerugian 10 juta. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2016-nya perusahaan mengalami 20 juta dari perubahan kurs valuta asing. Artinya mereka selisihnya kan mereka mengalami keuntungan sebesar 10 juta. Kemudian teman-teman bisa lihat tabel 9.4 di halaman 340. Di situ ada perbandingan transaksi impor menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing. Ini hanya memindahkan jurnal yang telah ada tadi di transaksi dalam rupiah dan juga transaksi dalam dolar Singapura. Nah, di sini ada beban pelatihan pada utang usaha 1.570.000.000 rupiah. Dan juga ada utang usaha pada kas sebesar 1.570.000 rupiah. Di transaksi dalam mata uang asingnya juga ada beban pelatihan pada utang usaha sebesar 1.570.000.000 rupiah. Kemudian kerugian selisih kurs 10 juta yang mengalami kerugian pada tanggal 31 Desember 2015 tadi. Kemudian utang usaha pada keuntungan selisih kurs ini sebesar 20 juta yang di 15 Januari 2016 tadi yang kan kurs valuta asingnya mengalami penurunan sehingga rupiah mengalami kenaikan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut. Kemudian valuta asing pada kas sebesar 1.560.000.000 rupiah dan utang usaha pada kas sebesar 1.560.000.000 rupiah. Dan kita masuk ke transaksi impor dengan valuta asing diperoleh. Nah, di sini ketika sebuah entitas ingin bertransaksi impor atau bertransaksi dengan luar negeri, entitas tersebut biasanya akan memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi sebelum transaksi tersebut dilakukan. Artinya entitas ini harus memperoleh valuta asingnya dulu. Jadi mereka harus membelikan kurs spot ataupun mengganti uang mereka dengan uang asing, dengan valuta asing sebelum mereka melakukan transaksi. Nah, sebagai contohnya di sini ada di halaman 341 ada contohnya. Misalnya PT Nusantara telah merencanakan kegiatan pelatihan ini sebelumnya, kemudian melakukan pembelian euro pada tanggal 1 November 2015 dengan kurs sebesar 15.500 euro. Maka pencatatan dilakukan pada pencatatan dilakukan PT Nusantara adalah, nah, pada tanggal 1 November 2015 tadi kan saat itu kurs spotnya 15.500 ada di soal halaman 341. Nah, artinya mereka mencatat pembelian mata uang asing sebesar
1.550.000.000. Nah, maka jurnalnya itu mata uang asing pada kas. Dari mana dapat 1.550 juta ini? Ini didapat dari 20.000 euro dikali 15.500. Nah, 20.000 euro ini kan dari soal yang tadi yang tentang transaksi impor tadi. Situ tadi kan per pelatihannya per hari 20.000 euro. Jadi mereka menukarkan 20.000 euro dikali 15.500. 15.500 ini terdapat pada kurs spot valuta asing yang 1 November 2015. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2015 perusahaan mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima sebesar 20 juta euro. Nah, ini dengan jurnal mata uang asing pada keuntungan perubahan kurs. Nah, ini didapat dari yang 20.000 euro dikali dengan selisih antara kurs spot yang tanggal 15 Desember dengan 1 Desember 2015. Itu kan mengalami kurs spot euro kan mengalami penurunan, sehingga selisihnya itu 15.700 dikurang 15.500, selisihnya 200. Jadi 20.000 euro dikali 200 itu hasilnya 20 juta rupiah. Kemudian jurnal selanjutnya masih pada tanggal 15 Desember 2015 ini adalah mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima selama 5 hari. Artinya jurnal yang mereka buat adalah beban pelatihan pada utang usaha sebesar 1.570 juta ribu rupiah. Nah, ini didapat dari 5 dikali 20.000 euro dikali dengan 15.700. Ini sama dengan jurnal yang di halaman 339 tadi ada. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 kan terdapat tadi perubahan kurs valuta asingnya, kurs spotnya berubah. Artinya kan rupiah tadi mengalami pelemahan dan euro mengalami kenaikan. Artinya perusahaan mencatat kerugian terhadap perubahan kurs valuta asing. Nah, jurnal yang dibuat adalah kerugian perubahan kurs valuta asing pada utang usaha sebesar 10 juta. Kenapa 10 juta? Itu karena didapat dari 5 dikali 20.000 euro dikali dengan selisih yang kurs tanggal 15 Desember 2015 dikurang dengan kurs 31 Desember 2015 dengan selisih minus 100 tadi. Nah, jadi 5 dikali 200 euro 25 dikali 20.000 euro dikali dengan minus 100 hasilnya minus 10 juta. Nah, makanya dibuat utang usaha karena dia minus. Kemudian jurnal selanjutnya mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing. Nah, di sini tadi kan entitas tersebut atau perusahaan ini sebelum melakukan transaksi, artinya mereka sudah menukarkan ataupun melakukan pembelian euro sebelum transaksi dilakukan. Artinya mereka telah memiliki mata uang euro. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015 kan euro mengalami kenaikan, sehingga uang yang mereka punya, uang yang telah mereka tukarkan tadi itu juga mengalami kenaikan pada tanggal 31 Desember 2015. Artinya mereka harus menjurnal keuntungan atas perubahan kurs valuta asing mereka dengan jurnal mata uang asing pada keuntungan perubahan kas sebesar 10 juta. Itu didapat dari 5 dikali 20.000 euro dikali dengan selisih yang tanggal 31 Desember dengan yang tanggal 15 Desember dikurang dengan 31 Desember. Hasilnya adalah 10 juta.
Kemudian pada tanggal 15 Januari 2016 ini perusahaan mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing. Tadi kan disebutkan bahwa tanggal 15 Januari 2016 itu ada di halaman yang 339 tadi, bahwa kurs spot valuta asing mengalami pelemahan, artinya euro mengalami penurunan dan rupiah mengalami kenaikan sebesar 200 rupiah. Jadi mereka mencatat jurnal dengan utang usaha pada keuntungan perubahan kurs valuta asing sebesar 20 juta euro. Nah, ini didapat dari 5 kali 20.000 euro dikali dengan selisih yang tanggal 31 Desember dikurang dengan 15 Januari 2016. Artinya 5 dikali 20.000 euro dikali dengan 200 rupiah, hasil 20 juta rupiah, 20 juta ribu rupiah. Kemudian jurnal selanjutnya itu mengakui kerugian atas kurs valuta asing. Kenapa kerugian? Nah, tadi kan sebelum perusahaan melakukan transaksi, mereka harus menukarkan uang mereka ke euro. Artinya mereka harus membeli kurs spot valuta asing. Mereka harus membeli mata uang euro. Nah, karena pada saat tanggal 15 Januari 2016 euro mengalami pelemahan, artinya uang yang mereka miliki, uang yang mereka beli tadi juga mengalami penurunan ataupun pelemahan mata uang. Itu sebesar 20 juta ribu rupiah dengan jurnal kerugian perusahaan kurs pada mata uang asing euro, dengan dimana dapat 20 juta ribu rupiah ini dari 5 dikali 20.000 euro dikali dengan selisih yang tanggal 31 Desember dikurang dengan 15 Januari 2016. Kemudian jurnal selanjutnya itu adalah melunasi pembayaran dari honor atas pelatihan. Jadi setelah semua selesai pada tanggal 5, kan tadi disebutkan bahwa perusahaan akan melunasi hutang mereka ataupun pembayaran atas transaksi karena menerima pelatihan tenaga kerja selama 5 hari tadi, itu pada tanggal 15 Januari 2016. Itu ada di soal di halaman 339 tadi. Nah, itu mereka menjurnal pelunasan pembayaran atas pelatihan mereka itu dengan jurnal utang usaha pada valuta asing euro sebesar 1.560 juta ribu rupiah. Di sini perusahaan mengalami keuntungan sebesar 10 juta karena pertama mengalami penurunan 10 juta, kemudian mengalami keuntungan 20 juta, artinya selisihnya 10 juta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.